Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sedikit jelasin tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan pengertian hukum, apa sih hukum itu? Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Nah, selanjutnya ada pengertian perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup berdasarkan hak-hak yang telah ada. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi bagi para pelanggar. Nah, selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Menurut Jimli Asyidik, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, selanjutnya ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak di dalam kehidupan. Selanjutnya ada tegaknya keadilan, karena hakikatnya memang tujuan utamanya dibentuk hukum adalah untuk tegaknya keadilan. Nah, yang terakhir ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan. Nah, selanjutnya ada lembaga-lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, peran Polri yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya ada Kejaksaan Republik Indonesia. Perannya yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, selanjutnya ada hakim. Hakim ini merupakan orang yang bertugas untuk menetapkan suatu hukum di dalam pengadilan. Nah, selanjutnya ada advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara ini yang bertugas untuk membela seseorang yang mempunyai masalah nih di pengadilan. Tapi si advokat atau pengacara ini harus jujur dan tidak boleh memutarbalikkan fakta. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya, Komisi Pemberantasan Korupsi berarti KPK ini bertugas untuk memberantas korupsi atau ada aparat-aparat negara yang korupsi itu ditangani oleh KPK. Nah, selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hukum. Yang pertama, di lingkungan sekolah nih. Ada menyontek, bolos, terus datang terlambat, dan terus selanjutnya ada yang di lingkungan keluarga, ada yang mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, bangun kesiangan, atau tidak disiplin. Selanjutnya ada yang di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya nih kalau misalkan ada maling atau ada kejahatan, orang-orang itu suka main hakim sendiri. Nah, itu merupakan contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada melakukan perjudian serta membuang sampah sembarangan. Nah, yang terakhir ada di lingkungan negara. Nah, contohnya yaitu tidak memiliki KTP. Sebaiknya orang yang telah berusia 17 tahun memang sudah seharusnya memiliki KTP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena kalau misalkan tidak memiliki KTP berarti termasuk ke pelanggaran hukum. Selanjutnya ada yang merusak fasilitas dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya ada dinamika pelanggaran hukum. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka akan selalu ada sanksi. Sanksi ini merupakan hukuman atau pidana yang bersifat memaksa. Jadi, mau nggak mau, kalau seseorang tersebut sudah melakukan pelanggaran, maka bakalan ada sanksinya. Dalam buku ketiga KUHP dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan di dalam pasal 489 sampai 502. Nah, selanjutnya pelanggaran ketertiban umum pada pasal 503 sampai 520. Nah, yang selanjutnya ada pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528. Nah, ini hanya contoh. Jadi di dalam KUHP ini sudah dijelaskan pelanggaran-pelanggarannya, sanksi-sanksinya dan sebagainya.
Selanjutnya, ketika sanksi sosial dan sanksi hukum tidak membuat efek jera, sanksi hukum itu yang tadi sudah dijelaskan di KUHP, sanksi sosial itu contohnya kayak dijauhkan masyarakat karena habis membunuh orang atau bagaimana. Ada nih satu lagi jenis sanksi yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan di dalam batin dan pikirannya sendiri. Nah, jadi orang yang telah melakukan kesalahan itu biasanya pasti akan selalu dihantui rasa bersalah, sehingga akan selalu membebani pikiran dan batin para pelanggar hukum. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita menaati hukum yang berlaku agar kita juga tidak terkena sanksi yang ada dan negaranya juga bisa damai dan tentram. Nah, mungkin segitu dulu penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.